Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah. Wa nasahal ummah wa mahazzul mah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yakin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ikuti pembahasan minggu yang lalu tentang hikam yang ke-108, yaitu subhana man satara sirral khususiyah bidzuhuril basyariyah wa zahara bi'azamatir rububiyah fi izhari wasfil ubudiyah. Maha suci Allah, maha suci Dia yang telah menutup rahasia kehususan dengan menampakkan sifat-sifat manusiawi yang lumrah pada kebiasaan. Allah memiliki orang-orang spesial. Allah memiliki orang-orang khusus yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisinya, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang oleh Allah ketinggian, keagungan, keluhuran derajat orang tersebut ditutupi di mata manusia dengan ditampakkan sifat-sifat manusiawinya. Sehingga mungkin orang yang spesial di sisi Allah tersebut di mata manusia adalah orang yang dikucilkan, atau di mata manusia tidak memiliki pengaruh, di mata manusia tidak memiliki keistimewaan apapun, tapi dia memiliki sifat-sifat mulia yang terpendam di dalam dirinya, yang justru itu menjadi kedudukan yang mulia diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kalau kita punya kedudukan di mata manusia tapi tidak punya kedudukan di mata Allah? Maka lebih baik kita tidak punya kedudukan di sisi manusia tapi kita punya kedudukan di sisi Allah. Saya ingat sebuah ungkapan hikmahnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, kata beliau, jangan bersedih jika manusia membencimu. Jangan bersedih jika orang membencimu, karena masih ada Allah yang mencintaimu. Tapi bersedihlah jika Allah membencimu, karena tidak ada artinya walaupun semua manusia mencintaimu. Jadi artinya orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutupi dengan Allah tampakkan sifat-sifat manusiawinya. Jadi mungkin orang memandang, wah, orang biasa kok. Kehidupan sehari-harinya, ekonominya bahkan kadang kekurangan, ya. Kemudian di mata masyarakat pun tidak ada sifat-sifat yang istimewa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru adalah orang yang sangat spesial, yang jika seandainya dibuka oleh Allah sifat-sifat atau kedudukan spesial itu, maka niscaya orang-orang akan pada bertekuk lutut, bahkan orang-orang akan pada berkhidmat melayani. Baik, itu adalah kam yang kita bahas
pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan hikam yang ke 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. La tutalib ojo nuntut sapa sira. La tutalib ojo nuntut sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Jangan engkau menuntut Tuhanmu. Menuntut apa? Bi ta'akhuri matlabika kelawan telate. Bi ta'akhuri matlabika kelawan telate panyuprih sira. Jangan kamu menuntut Tuhanmu dengan terlambatnya datangnya apa yang kamu inginkan. Walakin lan tetapi ini sira talib nuntuto sira nafsaka ing awak sira bi ta'akhuri adabika kelawan telate adab sira. Bi ta'akhuri adabika kelawan telate adab sira. Jangan sekali-kali kamu menuntut Tuhanmu sebab terlambatnya, telatnya atau lamanya sampai sesuatu yang engkau inginkan. Akan tetapi tuntutlah dirimu karena engkau selalu telat atau engkau selalu terbelakang di dalam mengedepankan adabmu. Artinya kita kadang selalu timbul di dalam hati ini rasa, ya kadang-kadang kita manusiawi nggih, ketika kita dalam keadaan down misalnya, sehingga kita terkadang walaupun tidak terungkapkan secara lisan, tapi terkadang menjadikan kita berbisik dalam hati. Ya, bahkan timbul prasangka, katanya barang siapa yang berdoa niscaya akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi saya selama bertahun-tahun, sekarang sudah 10 tahun saya minta ya berdoa kepada Allah supaya saya diberikan kuat untuk bisa bangun rumah. Nyatanya sampai sekarang belum kuat-kuat. Perasaan semacam ini kan sudah merupakan bentuk satu tuduhan kepada Allah. Ya, tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak kita ucapkan, tuduhan secara tidak langsung kepada Allah bahwa Allah itu ingkar janji. Ya kan? Karena Allah berjanji, berdoalah kalian niscaya akan aku penuhi. Ini saya sudah 10 tahun berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Jadi secara tidak langsung sikap atau perasaan seperti itu adalah merupakan perasaan kita sudah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengatakan, walaupun tidak diungkapkan dengan lisan, tapi dalam hati, saya sudah 10 tahun berdoa, tapi nyatanya saya 10 tahun sampai sekarang belum dikabulkan juga, belum diijabah juga. Itu yang kedua, berarti kita sudah melemparkan satu tuduhan kepada Allah bahwa Allah itu lupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah lupa, tidak pernah ingkar janji. Maka pada saat sekarang kita misalnya mempunyai sebuah harapan. Entah harapan itu adalah harapan yang sifatnya materi atau non materi. Materi misalnya kita punya harapan untuk berangkat haji misalnya. Ya sudah nabung tapi tidak tambah-tambah. Ya. Kemudian kita punya keinginan, punya harapan untuk dapat beli mobil misalnya. Tapi kita sudah puluhan tahun tidak terwujud. Maka jangan sampai kita, mana kok sampai sudah sekian lama saya nabung, sudah sekian lama saya berusaha kok belum kuat juga sih. Kok belum mampu juga sih. Mana sih katanya Allah yang maha mengabulkan doa lah. Itu adalah merupakan bentuk sikap kita menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, itu maknanya kita menuntut kepada Allah. Menuntut seolah-olah Allah itu salah di dalam menetapkannya.
Maka jangan seperti itu, kata beliau, la tutalib nafsaka la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik. Janganlah kamu menuntut Tuhanmu terhadap telat sampainya harapan atau keinginanmu. Jangan menuduh Allah, jangan menuntut Allah. Ya, tetapi kalau kita mau menuntut, tetapi wa talib lakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Tapi tuntutlah dirimu terhadap ketelatanmu, kecerobohanmu, keteledoranmu di dalam menunaikan adab-adab sebagai hamba. Jadi di sini sebenarnya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Iskandari mengajarkan kepada kita satu makna penting, yaitu agar di dalam keadaan apapun kita ini jangan terbiasa untuk melemparkan tuduhan kesalahan pada orang lain. Ya, ini satu pelajaran penting. Kita di dalam banyak hal jangan terbiasa mengedepankan, melemparkan ya tuduhan kesalahan itu terletak pada orang lain. Ya. Belajar itu dulu. Maka di sini kalau sampai dalam kasus yang disebutkan tadi sampai menuntut Allah, kenapa ya Allah belum dikabulkan juga? Kenapa? Itu kan berarti bukan saja berurusan dengan orang, tapi sudah lebih fatal lagi, sampai Allah pun disalahkan. Maka Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam hikam ini beliau mengajari kita supaya bagaimana kita menjadi orang yang terbiasa untuk melemparkan tuduhan itu dulu kepada diri kita sebelum melemparkan kepada orang lain. Maka kata Imam Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan begini, salahkan dirimu, belajarlah untuk menyalahkan diri sendiri. Belajarlah untuk menyalahkan diri sendiri. Karena untuk belajar menyalahkan orang lain, ya, karena untuk menyalahkan orang lain itu tidak perlu belajar, semua orang pasti bisa. Ya. Coba sekarang kita mana lebih mudah untuk menyalahkan, mengkambing hitamkan orang lain dengan kita mencoba untuk menggali bahwa kesalahan itu lahir dari diri kita. Mana lebih mudah? Coba kita ketika ada misalnya sebuah problem gitu, entah di keluarga, entah di masyarakat, entah di organisasi, ada konflik, kita kan langsung nunjuknya ke orang lain kan, langsung nunjuk, ini gerak-gerak kamu semua jadi berantakan, kan nyata. Padahal Imam Ahmad bin Athaillah dari hikam ini beliau mengajarkan kepada kita dalam berbagai aspek hendaknya kita menuduh kesalahan itu dilemparkan ke diri kita dulu sebelum ke orang lain. Ya, ini yang dimaksud Syekh Jalaluddin Rumi, belajarlah untuk menyalahkan diri sendiri, karena untuk menyalahkan orang lain itu semua orang bisa, bahkan tidak pernah belajar pun pasti bisa. Karena kecenderungan kita ingin kita unggul. Ya, ingin kita tampil baik, tampil sempurna. Kita tidak ingin disalahkan, tidak ingin dikecewakan, ingin selalu di depan, ingin bahwa kita adalah yang paling unggul lah ini. Maka jangan terburu-buru kita percaya tentang cerita jelek orang lain. Karena memang orang lebih suka bahas yang jelek-jelek saja saat bicara tentang orang lain. Sementara yang bagus-bagus dia sembunyikan. Nah, baru terbalik saat dia membicarakan diri sendiri. Ya, saat membicarakan diri sendiri yang bagus-bagus diungkap semua, yang jelek-jelek dia tutup serapat-rapatnya. Ini kecenderungan nafsu. Maka sebenarnya kita untuk menilai orang itu baik atau tidak mudah sebenarnya. Bagaimana? Lihat yang diomongkan. Kalau berbicara tentang orang lain, yang diomongkan itu, yang diungkap itu baiknya atau buruknya. Itu saja. Kalau yang diungkap tentang orang lain adalah kebaikannya, ya kebaikannya, itu berarti tandanya yang mengungkap itu adalah orang baik. Sedangkan kalau orang yang diomongkan tentang orang lain itu adalah keburukannya, itu dipastikan 180%. Bukan 100%.
180% bahwa yang bersangkutan itu orang buruk. Karena kalau orang baik, itu yang keluar, yang akan dinilai dari orang lain itu kebaikannya. Walaupun toh sekarang orang yang kita hadapi itu betul orang buruk dalam setiap orang mengatakan itu buruk. Tapi orang yang baik itu akan punya perspektif lain, punya cara pandang yang lain. Karena seburuk-buruknya orang, kalau kita gali, pasti masih punya satu kebaikan. Sebaliknya, sebaik-baik orang yang namanya manusia, pasti ada keburukannya. Ya. Sedangkan kalau orang baik itu tidak menarik untuk menggali keburukan orang lain. Sebagaimana kalau orang buruk tidak tertarik untuk menggali kebaikan orang lain. Jadi kalau ada orang yang selalu diungkapkan, ketika berbicara orang kok baiknya, itu tandanya orang baik. Boleh jadi orang yang kita nilai itu orang buruk sebenarnya. Tapi karena yang menilai orang baik, maka yang dia cari titik kebaikannya, dia tidak tertarik untuk mencari titik keburukannya. Yang dia tertarik untuk melihat sisi putihnya, tidak tertarik untuk mencari sisi gelapnya. Yang dia cari adalah sisi terangnya, tidak tertarik sama sekali untuk mencari sisi gelapnya. Jadi kalau kita sekarang masing-masing ini masuk yang mana? Kalau ternyata yang selalu kita ungkapkan tentang keburukan orang lain, segera tuduhkan itu pada diri kita. Jangan nuduh orang lain dulu. Iya benar si fulan, misalnya Bu Imroh, orangnya itu medit, orangnya itu pemarah, orangnya loh kan. Jadi kita sudah menuduhkan orang lain. Sedangkan kalau orang baik enggak. Bu Imroh itu alhamdulillah orangnya itu Masya Allah luar biasa dalam melatih kami menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih hebat. Begitu. Yang mungkin bagi orang memandangnya pemarah misalnya. Pemalas, umpama loh, satu contoh. Tapi orang yang baik punya sudut pandang yang berbeda. Yang bagi orang lain memandang sikap Bu Imroh yang mungkin terlihat agresif dengan bawahan. Terlihat mungkin beliau sendiri terlihat lebih santai. Bagi orang lain secara umum orang memandangnya itu sebagai sikap malas-malasan, sikap yang keras dengan bawahan dan sebagainya. Tapi untuk orang lain enggak seperti itu. Alhamdulillah Bu Imroh itu orangnya melatih kami untuk lebih disiplin, sehingga dengan sikap seperti itu pun melahirkan kita bagaimana kita menjadi orang yang kuat, yang tabah, yang kokoh. Jadi tetap ada mencari titik terang di dalam kegelapan. Tadi mencari titik putih di dalam gelapnya titik hitam yang kelam. Itu ketika orang baik. Jadi yang dicari dari orang lain sisi baik, walaupun orang buruk sekalipun, yang tertarik untuk dia gali, yang tertarik untuk dia ungkap, pasti sisi baiknya. Misalnya ada orang di masyarakat sudah terkenal, ada orang yang suka orang rusak lah. Kalau orang buruk, jangankan memang ini orang buruk kan, pasti akan diungkap buruknya habis. Tapi kan orang benar, beliau masih dalam keadaan diuji. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau nanti mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah. Itu beliau bersikap seperti itu, oleh Allah ditentukan seperti itu untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Untunglah bukan kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperankan seperti itu. Paling tidak kita ngaca supaya tidak menjadi seperti beliau. Coba. Artinya selalu ada, adem selalu di dalam. Beda dengan orang yang sudah memang karakter hatinya buruk. Jangankan ketemu orang yang betul-betul buruk, ketemu orang soleh sekalipun masih dianggap buruk. Maka di sini ada ungkapan orang sufi mengatakan, berkawanlah kalian dengan orang soleh, karena dengan begitu engkau akan menjadi baik sangka dengan semua orang. Dan jangan kamu berkawan dengan orang yang rusak, karena sungguhnya dengan engkau berkawan dengan orang rusak akan menjadikan engkau buruk sangka dengan orang soleh. Jangankan kepada orang buruk tidak akan buruk sangka, kepada orang soleh pun dia akan ikut buruk sangka. Ini fatalnya pertemanan dan di sini ketika kita salah di dalam berteman. Jadi kita jangan terbiasa untuk menuduhkan, melemparkan tuduhan keburukan pada orang lain.
Kita kan enggak kebanyakan. Yang buruk-buruk disematkan kepada orang semua, giliran mengungkap dirinya, wah, yang baik-baik diungkapkan semua. Rata-rata kita lah ngaten gitu. Ketika berbicara orang lain, ininya yang dibeberkan itu sisi hitamnya semua. Itu dia kalau berbahasaan begini. Terus kalau dia suka gini. Coba. Tapi saat mengungkap dirinya, oh kalau saya alhamdulillah tiap pagi, walaupun dibungkus alhamdulillah, tapi yang diungkap kebaikan dirinya, itu sama seperti mau minum khamr tapi baca bismillah. Apakah dengan baca bismillah minum khamr itu jadi halal? Boten. Ya walaupun kita mau makan babi, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah lantas daging babi itu jadi halal? Boten. Ya, jadi ya kita belajar bersama-sama untuk menata hati ini, menata rasa ini. Jadi ketika kita yang sering kita ungkapkan tentang orang lain adalah sisi baiknya, kita berarti sudah masuk di dalam hamparan ya ruangan kelas orang-orang yang baik. Tapi ketika kita saat giliran mengungkapkan orang lain, yang kita bahas, yang selalu tertarik untuk kita ungkapkan adalah keburukannya. Sebenarnya yang buruk bukan orang lain, tapi kita sendiri yang buruk. Karena kalau kita orang baik, maka kita tidak akan tertarik untuk membahas keburukan orang lain. Sebaliknya kalau kita orang buruk, maka tidak akan tertarik untuk membahas kebaikan orang lain. Berada di manakah posisi kita? Berada di posisi menarik untuk membahas kebaikan orang lain berarti kita baik, ataukah kita justru menarik untuk membahas keburukan orang lain berarti kita yang buruk? Di kelas manakah kita duduk? Kita masing-masing yang tentu lebih mengetahui. Jadi pada hikam ini Syekh Ahmad Ibn Athaillah memberikan satu pelajaran kepada kita. Intinya jangan kita keburu melemparkan tuduhan kepada orang lain dulu, tapi lemparkan tuduhan itu pada diri sendiri dulu. Ya. Karena tadi apa? Jika telat apa yang menjadi harapanmu, jika terlambat apa yang menjadi keinginanmu, jangan engkau nuduh Allah, kata beliau. Jangan engkau nuntut Allah, ya Allah kenapa ini belum kenapa loh. Tapi tuduhlah dirimu sendiri dulu terhadap telatnya, kurangnya adabmu, akhlakmu kepada Allah daripada engkau menuduh Allah terlebih dahulu. Ini kalau sampai Allah saja disalahkan, apalagi orang lain. Ya. Makanya sikap selalu menyalahkan orang lain itu bahaya sekali. Karena pada saat kita sudah menyalahkan orang lain, nanti melebar. Bukan hanya menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan kenyataan, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang tambah fatal. Yang beliau sebutkan di sini, di kitab ini, jangan engkau menuntut Allah terhadap karena telatnya apa yang kau harapkan. Itu kan sudah menyalahkan Tuhan sebenarnya. Ya sudah kronis sekali ini. Bukan hanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, tapi bahkan menyalahkan Tuhan. Ini bahaya sekali, menyalahkan Tuhan. Sehingga orang yang selalu hidup dalam keadaan menyalahkan orang lain, ya awalnya menyalahkan orang lain, ini salah, ada sesuatu yang tidak enak di pikirannya, nyalahkan orang. Ada sesuatu yang tidak ngah di pikirannya, langsung nyalahkan orang. Bahkan kadang nyalahkan keadaan. Ketika habis nyalahkan orang, nyalahkan keadaan. Ini gara-gara sore ini, coba pagi lah. Mulai menyalahkan keadaan. Nanti lama-lama itu akan menyalahkan Tuhan. Katanya gini, Allah menjanjikan gini, kenapa enggak loh? Fatal. Bahkan tanpa kita membahasakan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan, ya Allah kenapa ini? Tapi kita mencaci saja, menyalahkan waktu, keadaan, itu saja sama saja menyalahkan Tuhan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, la tasubbud dahra fa'anad dahru. Janganlah kamu mencaci waktu, karena sungguhnya akulah waktu itu. Maksudnya, jangan engkau mencaci waktu karena akulah yang menciptakan, yang mengatur waktu tersebut. Karena dengan kita mengatur waktu, dengan kita mencaci waktu, mencaci keadaan, berarti sama saja mencaci siapa? Mencaci Allah yang mengatur, yang mengurus waktu. Sama saja begini.
kepala sekolah sekarang, ya waka kurikulum, yang ngatur jadwal kurikulum pendidikan selama 1 tahun, waka kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Sekarang waka kurikulum, entah itu di sekolah atau di kampus, membuat ya jadwal kalender pendidikan selama setahun. Setiap hari masuk misalnya jam 8, pulang jam 2. Kemudian dalam 1 bulan, dalam setiap minggu liburnya hari ini. Kemudian ada mahasiswa masuk kelas, kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan, saya tidak suka lah kuliah mengikuti jadwal ini. Kenapa harus kuliah pagi? Kenapa harus? Nah, coba pada saat dia menyalahkan keadaan kuliah pagi, kuliah sore, kuliah siang, sebenarnya dia menyalahkan siapa secara tidak langsung? Dalam konteks tadi kurikulum pendidikan, ketika saya menyalahkan tidak suka kuliah pagi, kuliah siang, kuliah sore, liburnya, kenapa harus libur hari ini? Kenapa harus? Secara tidak langsung, ketika mahasiswa tadi menyalahkan jadwal, hakikatnya menyalahkan siapa itu? Menyalahkan waka kurikulum, menyalahkan kepala sekolah. Nah, sama. Ketika kita misalnya oleh Allah sekarang diposisikan dalam keadaan dalam keadaan terhimpit, entah rizkinya sempit, entah rizkinya ya gajian belum cair, kan banyak sekali kan yang kita hadapi sehari-hari, kenyataan yang tidak enak itu untuk kita terima. Kemudian badan tidak sehat, kemudian ya pokoknya lah apa yang kita hadapi harus ngomel saja kita. Lalu kita menyalahkan keadaan kan. Kenapa sekarang gajiannya mesti mundur tanggal sekian, kenapa? Kenapa saya mesti harus miskin loh, coba. Ini sebenarnya merupakan cara setan untuk membisikkan, menggiring kepada kita supaya kita murka dengan Allah. Karena dengan kita mencaci waktu, mencaci keadaan, itu sebenarnya yang kita caci siapa? Allah. Sama seperti tadi, ketika kita seorang mahasiswa mencaci jadwal yang ditempel, itu sebenarnya mencaci siapa? Mencaci waka kurikulum. Mencaci waka kurikulum, mencaci kepala sekolah. Ya kalau di kampus berarti mencaci jadwal, mencaci pembantu ketua. Mencaci pembantu ketua berarti sama saja membantu ketua atau membantah ya ketua atau rektor atau pimpinan universitas. Sama. Dengan kita mencela keadaan, mencela waktu, mencela situasi, yang menciptakan waktu keadaan itu siapa? Allah. Berarti dengan kita mencela itu, mencela waktu, mencela keadaan, hakikatnya yang kita cela siapa? Allah. Sekali lagi bahwa hikam yang ke-109 ini adalah mengajarkan kepada kita agar hendaknya kita belajar untuk menyalahkan, menuduhkan kesalahan itu pada diri kita sendiri dulu. Ya, sebelum kita melemparkan tuduhan itu pada orang lain. Dan kalau kita sudah melemparkan tuduhan itu pada pihak kita, yang salah itu kita, maka kita tidak akan sempat untuk menyalahkan orang lain. Ya, tidak akan sempat untuk menyalahkan orang. Sementara kita selama ini yang terjadi sebaliknya, kita lemparkan semua tuduhan itu pada orang lain, sedangkan kita malaikat yang tidak ada salah sama sekali. Kita maksum, nabi yang tidak punya kesalahan, sedangkan kesalahan yang terjadi itu kita alamatkan kepada orang lain semua. Bahkan terkadang kita saja yang melakukan kesalahan, padahal sudah nyata-nyata kita masih saja menyalahkan keadaan. Coba contoh begini, saya ngitung duit. Ketika saya ngitung duit, uang yang saya hitung 100 juta misalnya. Pas saya hitung, saya sendiri yang hitung tuh. Kemudian apa? Ketika saya hitung ada yang terangkap sehingga hanya 999 juta atau 995 juta. Berarti kurang 5 juta kan? Ya mungkin karena terangkap. Padahal jelas-jelas yang hitung saya. Coba, saya masih nyalahkan siapa situ nanti? Bahkan bisa masih menyalahkan orang rumah, menyalahkan ini, bahkan menyalahkan itulah karena kita selalu terdoktrin untuk menyalahkan, mengalamatkan kesalahan itu pada orang lain. Contoh gampang saja bahwa kita ini memang selalu fitrah kita tidak ingin disalahkan. Coba saat kita tidur,
Pas bangun tidur pernah enggak? Kita saat bangun tidur leher kita sakit. Kita bangun sakit leher. Yang kita salahkan siapa? Bantal. Ini bantal saya gara-gara bantal saya terlalu tinggi. Coba ini salah satu contoh bahwa kita ini sebenarnya naluri kita tidak ingin disalahkan, inginnya kesalahan itu dialamatkan pada orang. Bahkan benda mati pun disalahkan. Ini bantal, apa salahnya bantal? Wong kita sendiri juga yang ambil. Apa susahnya sih kita alamat? Iya saya salah. Ya, saya yang salah karena mengambil bantal yang enggak. Entah langsung gara-gara bantal. Apa salahnya? Apa dosanya bantal? Padahal benda mati loh. Apalagi kalau yang melakukan itu anak, melakukan itu orang lain, wong kita sendiri padahal yang jelas melakukan itu masih saja dialamatkan ke benda mati. Kesalahan itu. Coba ini menunjukkan bahwa kita ini, masya Allah, ya, nafsu kita luar biasa untuk menggiring kita bagaimana untuk menyalahkan orang lain. Kemudian setelah itu menyalahkan keadaan dan setelah itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal sebenarnya. Maka Imam Ahmad bin Athaillah di sini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita jangan mengalamatkan kesalahan itu pada orang lain dulu. Alamatkan pada diri kita. Ketika sekarang apa yang kita doakan selama ini, apa yang kita harapkan belum tercapai juga, jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa belum? Salahkan dulu dirimu. Oh iya, saya yang masih terbatas. Saya yang masih sering leha-leha di dalam melaksanakan apa perintah Allah. Iya, saya yang sering dengan seenaknya menjadi apa yang dilarang Allah diterjang. Maka ya, kita terlalu banyak tuntutan untuk diri kita sebenarnya, tapi tidak imbang dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita hanya sibuk untuk menuntut hak, tapi kita tidak pernah sibuk berpikir untuk menunaikan maksimal apa itu kewajiban kita. Coba ini renungkan dalam-dalam sebagai penutup kajian hari ini. Bila perlu catat baik-baik, kalau tidak dicatat di kertas, di HP, minimal di hati, di pikiran kita. Supaya kita terbiasa menyalahkan diri sendiri. Jangan mengalamatkan kesalahan itu pada orang lain dulu, pada diri kita sendiri. Ini sebagai tamparan buat diri sendiri, bukan hanya sampai untuk saya juga. Coba, kita ibadah saja susah, apalagi bahagia. Untuk sholat subuh masih selalu kesiangan. Untuk apalagi sholat duha selalu ditinggalkan. Sedangkan kita menuntut bahagia banyak. Kita ibadah aja susah, apalagi bahagia. Kita banyak maunya tapi singkat sujudnya. Maunya mau ini, tapi pas sujud. Kemudian di sini bukan masalahmu yang berat, tapi sholatmu yang sering telat. Bukan masalah kita yang berat sebenarnya, tapi sholat kita yang sering telat. Karena kalau orang on time sholat, ya, artinya kalau orang selalu menjaga sholat, maknanya kan selalu terhubung dengan Allah. Ya, jika orang selalu terhubung dengan Allah, on time dalam hubungan dengan Allah, maka permasalahan sesulit apapun akan cair. Ya, permasalahan sesulit apapun akan encer karena tersambung dengan Allah. Jadi jangan kita nyalahkan masalahnya dulu. Berat sekali masalah yang saya hadapi, tapi kita jarang loh untuk menyalahkan. Oh iya, ini saya permasalahan ini menjadi berat karena saya selalu telat dalam ibadah, selalu telat dalam menunaikan kewajiban. Ini jarang kita berpikir ke sana. Ya, permintaanmu beribu-ribu tapi sholatmu terburu-buru. Coba minta ini, tapi pas sholat ceplak cepluk selesai. Nah, ini. Jadi kita diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandari, jangan terbiasa untuk menyalahkan orang lain dulu. Sedangkan kita diposisikan sebagai orang yang maksum, yang tidak salah, malaikat. Pokoknya saya tidak pernah salah. Ini salah, nyalahkan orang. Bangun tidur sakit leher, salahkan bantal. Coba bantal tidak ada dosanya, tidak ada salahnya pun disalahkan. Ya. Belajarlah dari Nabi Adam alaihissalam. Coba Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, beliau ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, itu kan beliau karena makan buah khuldi.
Coba, padahal kalau Nabi Adam ingin mencari kambing hitam, ingin melemparkan tuduhan salah itu pada orang lain, gampang saja. Saya nanya sekarang, yang menjadikan Nabi Adam keluar dari surga, itu sebabnya siapa? Kita sepakatkan itu adalah bisikan iblis. Bisikan iblis, bujukan iblis, dirayu iblis. Di samping iblis, sebenarnya Nabi Adam itu yang semakin kuat karena didukung oleh Siti Hawa. Siti Hawa waktu itu dalam keadaan ngidam kan, orang perempuan kalau hamil muda itu kan selalu pengen gini. Siti Hawa waktu itu ngidam buah khuldi, sehingga di samping iblis yang membisikkan juga dari pihak dari pihak Siti Hawa juga menguatkan itu. Seandainya Nabi Adam ingin mencari kambing hitam, beliau nyalahkan iblis sudah. Padahal kita sudah sepakat kan di situ bisikan iblis kan? Nyalahkan iblis sudah, atau nyalahkan Siti Hawa yang menjadi faktor sekunder, faktor primernya Nabi Adam, iblis, faktor sekundernya Siti Hawa. Tapi lihat, Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis, juga tidak pernah menyalahkan Siti Hawa. Itu tercermin dalam doa beliau yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, Rabbana zolamna anfusana. Ya. Rabbana zolamna, duhai Tuhanku, kami telah menzolimi diriku sendiri. Menyalahkan dirinya beliau. Ya Allah, diriku menzolimi hamba sendiri, ya Allah. Menyalahkan diri sendiri, bukan nyalahkan iblis, bukan nyalahkan Siti Hawa. Coba itu mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam setiap kesempatan jangan mengalamatkan kesalahan pada orang lain dulu, tapi alamatkan kesalahan itu terlebih dahulu kepada kita. Coba dalam kasus Nabi Adam saja tadi, seandainya Nabi Adam mau, ya kan, alamatkan pada iblis sudah. Ya Allah, saya telah digoda oleh iblis, ini gara-gara iblis ya Allah. Kan sudah, ini gara-gara Hawa ya, enggak. Beliau di sini orang yang arif, orang yang faham, orang yang beradab. Beliau tidak menyalahkan iblis, walaupun iblis adalah pendorong yang terkuat, tidak menyalahkan Siti Hawa yang juga menguatkan itu, tapi beliau tetap menyalahkan diri sendiri. Maka kita kalau misalnya ada harapan kita yang telat datangnya menurut kita, itu jangan nyalahkan Allah dulu, tapi salahkan diri kita sendiri. Karena kita terburu-buru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu saja sudah salah. Itu saja sudah salah. Maka kenapa kita alamatkan kesalahan itu, tuntutan itu pada Allah? Harusnya tuntun diri kita untuk bagaimana beradab dengan Allah, bagaimana konsekuen dalam perintah dan larangan Allah. Itu seharusnya yang kita lakukan. Demikian kiranya kajian kita hari ini. Mudah-mudahan keterangan yang agak tegas ini, ya, yang agak pahit ini mungkin bisa menjadi pahitnya jamu. Pahitnya jamu yang kita harapkan setelah pahit kita mendapatkan obat yang menyembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayati badan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.